Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Purba dengan NIM 2104552. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang array satu dimensi dan array dua dimensi. Dan saya akan menjelaskan tentang struk atau rekaman. Apa sih itu array? Array adalah sekumpulan data di mana setiap elemen memiliki tipe yang sama dan diakses dengan menggunakan indeks atau posisi arraynya. Indeks array biasanya dimulai dengan posisi ke 0. Array dapat berdimensi 1 atau lebih. Deklarasi array dimensi 1. In A 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Deklarasi di atas adalah array dengan tipe data integer. In A5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Deklarasi di atas adalah array dengan tipe data integer. A5 merupakan inisiasi atau deklarasi awal bahwa array dengan nama A memiliki panjang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Array dengan nama A dengan panjang 5 diisi dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Tipe data dalam suatu array harusnya sama dengan kasus di atas. Tipe datanya adalah integer. Akses elemen array dimensi 1. Untuk mengakses elemen atau anggota array, maka diperlukan posisi dari anggotanya. Posisi pertama dimulai dengan indeks 0 dan ditambahkan 1 ke elemen berikutnya. Pada kasus in 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Posisi ke 0 adalah 1 atau dalam sintak bahasa pemrograman C adalah A 0 sama dengan 1. Posisi ke 1 adalah 2 atau dalam sintak bahasa pemrograman C A 1 sama dengan 2. Posisi kedua adalah 3 atau dalam sintak bahasa pemrograman C sama dengan A sama dengan 3. Posisi ketiga adalah 4 atau sintak dalam bahasa pemrograman C adalah A3 sama dengan 4. Posisi keempat adalah 5 atau dalam sintak pemrograman C sama dengan A4 sama dengan 5. Contoh array dimensi 1 dalam bahasa pemrograman C. Dapat kita lihat dari contoh tersebut bahwa dalam array dimensi 1 terdapat satu kelompok saja, hanya terdiri dari satu baris saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Elemen kedua adalah 3. Deklarasi array dimensi 2. In A sama dengan 2 dan 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deklarasi di atas adalah array dua dimensi dengan tipe data integer. A, 2, dan 5 merupakan inisiasi deklarasi awal bahwa array dengan nama A memiliki 2 baris dan 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 array dengan nama A dengan panjang 5 yang diisi dengan 1, 2, 3, 4, 5 pada baris pertama. 6, 7, 8, 9, 10 array dengan nama A dengan panjang 5 diisi dengan nilai 6, 7, 8, 9, 10 pada baris kedua. Tipe data dalam satu array haruslah sama. Dalam khusus di atas, tipe datanya adalah integer. Akses elemen array dimensi 2. Untuk mengakses elemen anggota array, maka diperlukan posisi dari baris dan kolomnya. Posisi pertama dimulai dengan indeks baris ke 0 dan kolom ke 0 dan ditambahkan 1 dengan elemen berikutnya sesuai baris dan kolomnya. Pada kasus in A, 2, dan 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisi ke 0, 0 atau dalam sintak bahasa pemrograman C, A, 0, dan 0 sama dengan 1. Posisi ke 0, 1 atau dalam sintak bahasa pemrograman C sama dengan 0 dan 1 sama dengan 2. Posisi ke 0,2 atau sintak bahasa pemrograman C sama dengan 0, 2 sama dengan 3. Posisi ke 1,3 atau dalam sintak bahasa pemrograman C, A 1 dan 3 sama dengan 9. Posisi ke 1,4 atau dalam sintak bahasa pemrograman C sama dengan A 1 dan 4 sama dengan 10. Posisi A 2 dan 2 sama dengan 0 karena baris hanya ada 2, sedangkan baris ketiga tidak ada. Array dimensi 2 dapat dianggap sebagai tabel dengan baris dan kolom. Contoh array dimensi 2 dapat kita lihat dari contoh
array dimensi 2 dalam bahasa pemrograman C, hasilnya yaitu kita dapat melihat dua kelompok nilai dalam dua baris dan dua kolom. Di baris pertama terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan di baris kedua 6, 7, 8, 9, 10. Operasi-operasi pada array. Operasi dasar yang dikenal dengan istilah truth atau create, read, update, delete. Create adalah operasi membuat array atau struct. Read adalah operasi membaca array atau struct. Update adalah operasi mengubah nilai dan pada array atau struct. Delete adalah operasi menghapus array atau struct. Salah satu operasi yang lainnya yang sering digunakan pada array adalah operasi iterasi yang digunakan untuk mengunjungi elemen array satu demi satu. Struct atau rekaman. Struct atau rekaman adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Contoh datanya itu mahasiswa memiliki berbagai tipe data. Yang pertama nilai dengan tipe name dengan tipe integer dan nama dengan tipe string. Karena tipe data yang tidak disediakan oleh bahasa pemrograman C, sehingga digunakan struct atau rekaman untuk mendefinisikannya. Deklarasi tipe data struct. Tipe data struct atau rekaman dideklarasikan dengan keyword atau struct. Contoh deklarasinya yaitu struct mahasiswa, buka kurung kurawal, char nama, misalnya namanya itu terdiri dari 20 kata, dan charnya terdiri dari dan nimnya terdiri dari 11 kata. Baru tutup kurung kurawal. Keyword struct digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru yaitu mahasiswa. Tipe data mahasiswa memiliki dua variabel yaitu nama dan nim, yang masing-masingnya adalah tipe data char yang berisikan array. Akses tipe data struct atau rekaman. Untuk mengakses tipe data struct atau rekaman diperlukan variabelnya. Contohnya struct mahasiswa IIP titik koma. Pada deklarasi di atas, tipe data mahasiswa dikenali dengan variabel IIP. Untuk mengakses nama dan nim dari tipe data mahasiswa dengan variabel IIP, maka digunakan tanda titik. Contoh aksesnya itu IIP titik nama akan memberikan akses ke variabel nama pada mahasiswa IIP, dan IIP titik nim akan memberikan akses ke variabel nim pada mahasiswa IIP. Inilah contoh dari struct atau rekaman. Kita masukkan aja sintak variabel yang tadi kita sebutkan, keluarlah seperti ini. Akan terdapat nama beserta nim kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.